Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari baru Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus memimpin kami dalam memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 30 ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Dan saya membaca ayat yang ke-18 bagi kita semua yang berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita adalah menikmati kasih setia Tuhan. Untuk kita dapat menikmati kasih setia Tuhan, maka kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita harus berseru-seru kepada Tuhan, seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksudkan dengan berseru-seru kepada Tuhan? Yang dimaksudkan dengan berseru-seru kepada Tuhan adalah umat Tuhan pada waktu itu mulai diajarkan untuk berharap hanya kepada Tuhan saja. Pada waktu mereka berada di pembuangan karena dosa-dosa mereka, mereka tidak berharap kepada Tuhan. Mereka berharap kepada gunung-gunung. Mereka berharap kepada pohon-pohon. Mereka berharap kepada dewa-dewa bangsa-bangsa Babel pada waktu itu. Malah mereka berharap kepada harta benda mereka yang akan memuaskan kehidupan mereka. Tetapi pada saat ini, mereka harus berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, sama artinya dengan mereka harus memulai hubungan yang baru dengan Tuhan. Selama ini mereka sudah terlampau lama meninggalkan Tuhan. Mereka terlampau lama beribadah kepada dewa-dewa orang Babel. Dan sekarang mereka harus disuruh untuk mulai berseru-seru kepada Tuhan, yakni memulai hubungan yang baru dengan Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan sama artinya dengan memulai satu peribadatan yang baru, di mana menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan mereka. Allah yang mereka sembah adalah Allah Yahweh, yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, dan yang sekarang telah mengasihani mereka di tengah-tengah pergumulan mereka, di tengah-tengah pembuangan Babilonia. Yang kedua, supaya kita dapat menikmati kasih setia Tuhan, selain kita berseru-seru dan memulai ibadah yang baru dengan Tuhan, yang kedua adalah kita harus selalu mendengarkan suara Tuhan. Di dalam ayat yang ke-21 berbunyi demikian, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita dapat menikmati kasih setia Tuhan, maka yang kedua, kita harus mendengarkan perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, jikalau firman-Ku ada di dalam kamu dan kamu ada dalam firman-Ku, maka kamu akan berbuah banyak. Apabila kita mendengarkan perkataan Tuhan, apabila kita mendengarkan firman Tuhan, apabila kita memberikan hati dan kehidupan kita untuk supaya diterangi oleh firman Tuhan, maka sesungguhnya kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki untuk kehidupan kita ini disinari dengan firman Tuhan tiap-tiap hari, supaya perjalanan kehidupan kita adalah perjalanan yang sesuai dengan tuntunan Tuhan. Firman Tuhan itu seperti pelita bagi kaki kita dan suluh dan terang bagi jalan kita. Dia akan membawa jalan kita untuk melintasi tahun-tahun kehidupan kita yang penuh dengan berkat Tuhan. Oleh karenanya,
supaya kita dapat menikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, maka yang kedua kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita harus tinggal di dalam firman Tuhan, dan kita harus menaruh firman Tuhan itu dalam kehidupan kita yang menjadi pandu bagi kehidupan kita. Yang ketiga, supaya kita dapat menikmati kasih setia Tuhan, yang ketiga adalah kita membuang semua dosa-dosa kita. Di dalam ayat yang ke-22 berbunyi demikian, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar, sambil berkata kepadanya, keluar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk kita dapat menikmati kasih setia Tuhan, yang ketiga adalah kita harus membuang dosa-dosa yang membelenggu kehidupan kita. Umat Israel pada waktu itu, dosa yang membelenggu kehidupan mereka adalah apa? Dosa penyembahan berhala. Mereka telah menyembah kepada patung-patung yang disalut dengan perak dan emas. Dan sekarang Allah menyuruh mereka untuk mereka membuang itu, dan mereka memalingkan wajahnya kepada Tuhan saja. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada waktu mereka berada dalam pembuangan, mereka hanya mencari emas dan perak. Karena itu sajalah yang mereka harapkan di tempat pembuangan. Mereka harus menghidupi kehidupan mereka dengan harta benda mereka. Karena melalui itu, status sosial mereka akan terangkat. Status sosial mereka akan termulia dengan emas dan perak dan harta benda yang mereka miliki itu. Tetapi justru itulah yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Dengan memburu emas dan perak itu mereka melupakan Tuhan. Dengan memburu harta benda dan keuangan mereka melupakan Tuhan. Dan sekarang Tuhan mau berkata, tinggalkan semua dosa-dosa penyembahan berhala itu, dan kemudian berbalik kepada Tuhan, supaya mereka dapat menikmati kasih setia Tuhan. Dan pada waktu mereka sudah melakukan 3 perkara ini, yakni berseru-seru kepada Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, membuang patung-patung dan dosa-dosa penyembahan berhala, maka di dalam ayat yang ke-23 berbunyi demikian, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Ayat yang ke-24, sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Apa yang terjadi ketika mereka melakukan 3 perkara itu, yakni berseru-seru kepada Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan dalam hidup mereka, membuang dosa-dosa dalam kehidupan mereka dan hidup kudus di hadapan Tuhan, maka apa yang terjadi? Pertanian mereka diberkati Tuhan, makanan mereka diberkati Tuhan, mereka dapat memakan roti sampai kenyang, ternak-ternak mereka diberkati oleh Tuhan. Dan lebih daripada itu, Tuhan memberikan hujan dan air yang banyak untuk pertanian mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila kita mau menikmati kasih setia Tuhan, apabila kita mau menikmati berkat-berkat Tuhan, baik di pekerjaan kita, di ladang kita, di tengah-tengah usaha dan rumah tangga kita, maka hendaklah kita membangun satu hubungan yang baru kepada Tuhan. Hendaklah kita memulai dan menaruh firman Tuhan lebih utama dari semua dalam kehidupan kita. Hendaklah kita mendengarkan perkataan Tuhan dan menaruh Tuhan lebih utama dari emas, perak, dan harta benda dalam kehidupan kita. Harta emas itu perlu, tetapi Tuhan jauh lebih utama dalam kehidupan kita. Harta benda emas perak itu perlu dalam kehidupan kita, tapi Tuhan lebih mulia dan lebih utama dari semuanya dalam kehidupan kita. Maka pada saatnya kita pun akan menikmati kasih setia Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa untuk jemaat yang mendengarkan acara GKK Menyapa ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Biarlah mereka memiliki hubungan yang baru dengan Tuhan, menaruh firman Tuhan dalam hidup mereka, dan menanggalkan semua dosa-dosa mereka, dan menaruh Tuhan lebih utama dalam hidup mereka. Dan merekalah orang yang patut untuk menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.